Selamat selamat datang. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil analisis kasus kebocoran data ASN yang terjadi di lingkungan BKN pada tahun 2024. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan jutaan data ASN yang bocor dan dijual di forum hacker. Kita akan membahasnya dengan pendekatan 5W plus 1H untuk melihat apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi, dan mengapa bisa terjadi, serta bagaimana dampaknya dan penanganannya. Selain itu, kami juga akan mengaitkan dengan penerapan nilai Smart ASN, khususnya pada aspek literasi digital. Untuk yang pertama, analisis SWOT atau apa yang terjadi. Kasus ini berawal dari adanya laporan bahwa jutaan data ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara beredar di internet. Data tersebut ditemukan dijual di forum hacker Breach Forums dengan harga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 160 juta rupiah. Data yang bocor tidak hanya bersifat umum, tetapi berisi informasi pribadi dan sensitif seperti nama lengkap, NIP, alamat, tanggal lahir, riwayat pendidikan, jabatan, hingga email pegawai. Berdasarkan investigasi, pelaku menggunakan kredensial admin sistem satu data ASN untuk mengakses database, lalu memanfaatkan celah keamanan berupa SQL injection guna mengunduh data sebesar 6,3 GB. Artinya, serangan ini bukan hanya karena kemampuan teknis pelaku, tetapi juga karena lemahnya sistem keamanan dari pengawasan internal. Selanjutnya ada siapa yang terlibat atau yang terdampak. Ada 4 kelompok utama yang terlibat atau terdampak. Yang pertama yaitu pelaku utama, seorang guru honorer yang berinisial BAG. Ia memanfaatkan kredensial admin untuk masuk ke sistem dan mengunduh data ASN secara ilegal. Kemudian yang kedua BKN sebagai pengelola sistem satu data ASN menjadi pihak yang sistemnya diretas dan bertanggung jawab atas perlindungan data pegawai negeri. Kemudian yang ketiga, lembaga keamanan cyber seperti BSSN, Kominfo, dan Polri ikut melakukan investigasi dan penanganan hukum. Dan yang terakhir yaitu ASN di seluruh Indonesia yang menjadi korban karena data pribadinya bocor, serta masyarakat umum karena insiden ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan sistem pemerintahan. Dengan kata lain, kebocoran ini berdampak luas bukan hanya pada BKN, tetapi pada seluruh ekosistem ASN dan kepercayaan publik terhadap pemerintah digital. Kebocoran data ini terjadi di sistem satu data ASN yang beralamat di domain satuDataASN.bkn.go.id. Sistem ini merupakan pusat pengelolaan seluruh data ASN nasional, mulai dari data kepegawaian, jabatan, hingga riwayat pendidikan. Melalui celah keamanan di server admin, pelaku berhasil menembus lapisan autentikasi dan mengakses data internal tanpa izin. Artinya, kerentanan terjadi langsung di sistem utama negara yang menyimpan data pegawai negeri, bukan di aplikasi pendukung atau pihak ketiga. Ini menunjukkan pentingnya penerapan pengaman berlapis atau multi-layer security di setiap sistem pemerintahan. Kapan itu terjadi? Dari sumber metronews.com, aksi peretasan dilakukan pada 9 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2024. Prosesnya terjadi cukup cepat. Dalam waktu 2 hari, pelaku sudah berhasil mengunduh seluruh data dan menjualnya secara daring. Informasi mengenai kebocoran ini kemudian muncul di publik pada pertengahan Agustus 2024. Setelah para penggiat keamanan cyber melaporkannya, pihak BKN dan BSSN langsung melakukan investigasi forensik digital, sedangkan pelaku berhasil diamankan oleh Polri beberapa minggu kemudian. Meski begitu, dampaknya sudah menyebar luas karena data sempat diperjualbelikan di forum internasional. Why? Mengapa bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama kebocoran ini. Menurut info yang saya dapat dari laman foi.id, inilah penyebab utamanya
Antara lain, yang pertama, kredensial admin bocor, kemungkinan karena kelalaian atau lemahnya pengelolaan kata sandi. Kedua, celah keamanan atau bisa disebut SQL injection yang belum ditangani di sistem. Selanjutnya, kurangnya audit di kontrol internal sehingga aktivitas ini ilegal tidak segera terdeteksi. Terus, MOU BKN dengan PSSN dalam pengamanan data berakhir Oktober 2023 dan belum diperpanjang, menyebabkan pengawasan keamanan tidak berkelanjutan. Terakhir, kesadaran keamanan cyber yang rendah di kalangan ASN dan pengelolaan sistem. Mungkin itu saja penyebab yang saya dapat. Dengan kata lain, insiden ini adalah kombinasi antara kekurangan teknis, kelemahan tata kelola, dan rendahnya budaya keamanan digital. Nah, dampak utama yang muncul adalah yang pertama, privasi dan keamanan identitas 4,5 juta ASN terancam. Kedua, potensi penyalahgunaan data untuk kejahatan seperti phishing, penipuan, atau pencurian identitas. Tiga, turunnya kepercayaan publik terhadap BKN dan sistem digital pemerintah. Empat, beban besar bagi pemerintah untuk memulihkan sistem dan membangun kembali kepercayaan publik. Nah, untuk mencegah hal itu, langkah penanganan yang dilakukan adalah BKN bekerja sama dengan BSSN, Kominfo, dan Polri dalam investigasi dan pengamanan data. Kedua, pengumuman resmi disampaikan bahwa layanan ASN tidak terganggu meski sistem sedang diperiksa. Ketiga, ASN dihimbau mengganti kata sandi dan memperkuat keamanan akun. Keempat, pelaku ditangkap dan dijerat Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penanganan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai lebih serius menghadapi ancaman kebocoran data. Keterkaitan dengan Smart ASN. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua sebagai ASN. Dalam konsep Smart ASN, ada 4 pilar literasi digital yang sangat relevan dengan kasus ini. Yang pertama, digital skill. ASN perlu memiliki kemampuan teknis keamanan cyber dasar, seperti mengenali ancaman phishing, menjaga kredensial, dan memahami kebijakan data. Yang kedua, digital culture. Budaya sadar keamanan harus diterapkan di setiap instansi, seperti penggunaan password yang kuat, audit berkala, dan laporan insiden. Yang ketiga, digital ethnic. ASN wajib menjaga integritas dan etika dalam mengelola data, menghormati privasi, dan tidak menyalahgunakan informasi. Yang keempat, digital safety. Sistem dan perangkat harus dijaga keamanannya dengan teknologi seperti firewall, enkripsi, dan backup data. Yang artinya, ASN tidak cukup hanya melek teknologi, tetapi harus bertanggung jawab secara etis dan aman dalam dunia digital. Rencana aksi penguatan keamanan. Untuk mencegah kasus serupa, beberapa langkah strategis bisa diterapkan. Yang pertama, audit sistem secara menyeluruh, lakukan vulnerability scanning dan penetration test untuk mendeteksi celah keamanan. Yang kedua, perkuat kontrol akses, gunakan autentikasi berlapis dan batasi hak admin. Yang ketiga, lakukan pelatihan keamanan cyber bagi ASN dan admin sistem secara rutin. Yang keempat, susun dan tegakkan SOP keamanan data, termasuk kebijakan pergantian password dan rotasi admin. Yang kelima, bentuk tim tanggap insiden atau incident response team di setiap instansi. Yang keenam, transparansi publik dengan menyampaikan langkah-langkah mitigasi secara terbuka untuk menjaga kepercayaan. Yang ketujuh, evaluasi dan monitoring berkala agar keamanan tetap berkelanjutan dan tidak hanya reaktif. Kesimpulan,
kasus kebocoran data ASN adalah peringatan penting bagi seluruh instansi pemerintah. Masalah ini bukan hanya karena lemahnya sistem, tetapi juga rendahnya budaya keamanan dan etika digital. Oleh karena itu, setiap ASN perlu memahami prinsip Smart ASN yang berlandaskan skill, culture, etis, dan safety. Keamanan data bukan sekedar urusan teknis, tetapi tanggung jawab moral seluruh ASN untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga negara. Terima kasih. Berikut adalah paparan dari kelompok kami terkait kebocoran data ASN di instansi BKN pada tahun 2024. Terima kasih teman-teman sudah mendiskusikan dan menyempatkan waktu untuk berdiskusi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.